ya 2011. Oke. Decoding. Oke. Sorry. Sejak 2011 kamera Lumix pertama saya itu GH2. Sebentar. Udah disiapin itu loh tuh. Udah disiapin apa? Ya, aku lanjut ya. Jadi dulu itu kamera pertama aku seri Lumix itu GH2. Dulu belum masuk ke Indonesia, aku beli dari luar. Sejak itu aku jatuh cinta sama kamera hybrid dari Lumix, dan sekarang saya menggunakan S5. Sedikit cerita ya. Kenapa aku menggunakan S5 sekarang? Jadi dulu itu awal pertama pakai dari GH2, aku tuh udah suka sama hasil, sama kualitas produknya, dan sejak itu aku setelah dari GH2 aku ke GH4. Ini GH4 yang dipakai buat jadi kamera sekarang. Dari GH4 ke GH5. Nah, di saat GH5 keluar, belum ada versi full frame kan. Setelah itu muncul S1 dan S1H. Nah, agak waktu itu mikir apa pindah sistem ya ke S1 apa S1H. Cuma aku tuh suka dengan GH5 dulu tuh bodinya kecil, lebih compact, dan kameranya flip. Nah, setelah muncul S5, sebentar. Setelah muncul S5, ya ini kayak kawinannya GH5 dengan S1 ya. Yang aku suka sih lucunya ini bodinya lebih kecil dibanding GH5 dan full frame. L-mount, tapi yang aku suka dia bisa dipakai adapter ke lensa lainnya seperti ini, dari L-mount ke M-mount. Ya, stabilizernya juga kurang lebih sama GH5, dan itu salah satu fitur yang aku suka ya dari kamera ini, soalnya bisa dengan gampang run and gun. Dia bisa, oh ya, dia juga dual native ISO di 400 dan 6400, jadi untuk low light sudah mumpuni sekali. 10 bit di 4K 60 fps juga bisa, dan fitur slow motionnya itu aku suka sih. Jadi kayak dialnya sekarang dia bisa langsung dengan satu kali putar langsung ke mode slow motion. Jadi kalau misalnya aku syuting dari biasa, dari 4K 10 bit misalnya, terus aku ingin mengambil adegan yang dibutuhkan slow motion, cuma tinggal diginin doang, langsung sudah 180 fps. Jadi untuk run and gun ini cepat sekali ya, maksudnya efektif sekali gitu. Nah, dan dia tombol functionnya juga banyak, seperti GH5. Baterainya juga lebih besar sekarang. Baterai ini bisa dipakai di GH5, baterai S5 bisa diganti di GH5, tapi baterai GH5 tidak bisa dipakai di S5. Jadi kalau yang udah punya GH5 mau upgrade baterai bisa pakai baterai S5 ini. Nah, biasanya kalau kita mulai ke editing setelah mengambil banyak footage itu, banyak program yang bisa dipakai. Yang saya gunakan itu adalah Adobe Premiere. Jadi kita mulai aja kali ya, tutorial bagaimana cara editing dari awal sampai akhir. Oke, sebentar.
Halo, aku sambil baca chat ya. Oh, Abaraf, perkenalkan diri dong, aku benar-benar baru tahu. Iya, aku Ralf, aku videographer, director, DOP, juga kadang biasa buat project-project video begitulah. Di sini aku ingin berbagi ilmu sedikit tentang editing dari awal sampai akhir. Jadi dari basic-basic banget, dari awal orang belum pernah kenal program editing sampai dia bisa produce satu video yang oke lah. Cuma aku kasih tips trik yang bisa menghemat waktu dan membantu kalian untuk ngedit lebih cepat lah. Abang, by the way namaku Ralf. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Ceng ceng. Yes, sudah masuk kan? Ada Premiere. Nah, ini adalah program editing yang cukup populer ya. Sudah dari dulu sih saya pakai ini. Adobe Premiere Pro. Kalian bisa pakai program editing yang lain, cuma ini kita ngomongin workshop ini lebih ke program Premiere Pro gimana dari awal memasukkan footage sampai mengedit dengan cepat dan presisi sampai kita ekspor nanti. Oke. Jadi awal-awal ya biasa new project, kita coba kasih nama tutorial. Oke. Nanti di sini kita buat sequence baru. Tunggu dulu. Import video dulu. Kita import video dulu. Setelah diimport, kira-kira tinggal drag drop aja ya video di sini ya. Ini kira-kira videonya yang sudah diimport. Nah, di sini kita pertama kali itu adalah menggabungkan potongan-potongan video dimasukin ke dalam timeline-nya ke sini. Jadi misalnya kita mau pakai ini semua footage di Jepang kejadian sebelum COVID 2020 masih menggunakan GH5. Ya, aku kalau syuting dulu selalu suka banget bawa GH5 kemana-mana karena compact, bisa slow motion, stabilizernya gila, IBIS-nya ya, bagus banget. Sekarang semuanya versi full frame dengan S5. Nah, misalnya footage ini kita pilih nih, saat kita klik, oh ya, ingat ya, di tab-nya di assembly dulu yang paling pertama sebelum kita ke editing, jadi ini milih-milih footage. Di saat kita milih, misalnya footage ini, oke, sorry. Oke, sebentar. Sebentar, audio. Ini audionya masih keluar dari speaker, jadi kaget-kaget. Yes, oke. Oke, sudah aman. Jadi misalnya kita clear dulu, clear in and out. Ini kita udah ngumpulin semua footage kita di kiri, ya tinggal di drag drop aja di project ini. Setelah itu kita buat sequence baru yang tadi. Setelah itu kita akan memilih video, bagian video ini yang akan dimasukkan ke timeline. Paling gampang itu ya dipakai mouse aja, di drag, pilih yang mana, pencet ini in, terus ini out. Tapi editing yang cepat itu
sebisa mungkin tidak menggunakan mouse. Jadi kita harus menghafal shortcut-shortcut yang penting lah biar cepat, nggak harus hafal semuanya sih. Jadi misalnya in point itu adalah huruf I. Oke, sebentar. Ada yang nanya. Kelebihan S5 dibanding GH5 selain full frame apa aja, Bang? Full frame itu apa ya? Full frame itu salah satu hal yang lebih sekali sih buat aku ya. Maksudnya ya depth-nya, bokehnya, biarpun aku kadang masih kangen GH5 sih dengan set lens aku yang lama, tapi S5 itu gimana ya? Versi level up-nya lah. Level up semuanya lah, bahkan bodinya pun lebih compact lagi, lebih kecil lagi, dan dia bisa banyak pilihan lensa yang kamu pakai di sini. L-mount-nya pun kalau dulu kan orang mikirnya kalau ke seri S itu pilihan lensanya sedikit kan. Tapi sekarang pilihan L-mount itu udah banyak banget. Ada yang dari Leica, ada yang dari Panasonic juga, dan juga ada yang dari Sigma. Belum lagi dengan converter kamu bisa memakai lensa-lensa mount lain gitu. Jadi ya sangat-sangat luas lah yang bisa kamu lakukan gitu maksudnya. Yang bisa kamu aneh-anehin dengan kamera kamu. Oke, kita lanjut ya. Jadi orang biasanya setelah membuat in dan out manual seperti ini, pakai ini ya, setelah aku bilang tadi kan kita lebih baik menggunakan shortcut. Jadi I dan O. Kelihatan kan di sini. Bang Ralph, maaf mau ketinggalan editnya pakai software apa, Bang? Kita pakai Adobe Premiere Pro yang ini 2021. Ya, kita pakai itu. Kita lanjut ya. Ini kita mulai. Oke, aku ingin ngambil yang awan dari sini sampai sini. Oke, mulainya dari sini kita pencet I, spacebar play, pause. Misalnya di sini kamu bisa pakai mouse juga. Oh, oke. Bisa orang drag and drop masukin ke timeline. Tapi kok kamu tidak bisa ya? Oke. Videonya ada yang aneh. Coba. Oke, kita buat aja ini sequence deh. Nah. Sebentar. Ini bisa? Oke. Apa yang salah? Kenapa tidak bisa di drag and drop masuk? Oh, clear in out. Tidak bisa juga ya. Sebentar. Oke. Nah, biasa orang drag and drop kan setelah memilih bagian-bagian setelah memilih bagiannya kan biasa ada drag and drop, tapi ini entah kenapa drag and dropnya nggak bisa. Nah, ada shortcut kita untuk masukin videonya itu pakai titik atau koma. Jadi kalau misalnya kamu pencet, dia akan masuk ke timeline. Tapi kenapa timeline ini video tidak masuk? Sorry. Sebentar. Buat sequence baru. Seperti komputernya keberatan. Oke, teknis, maaf. A1-nya nyalain, Kak. A1-nya apa? V1 paling kiri dari timeline. Sudah tadi dinyalain, tapi kenapa tidak bisa? Oh iya, betul. Jadi biarpun sudah berjam-jam, beratus-ratus jam mengedit, kamu kadang masih ada yang kelupaan. Oke, seperti sekarang masalah software. Jadi mengedit itu memang membutuhkan
Kesabaran ya. Oke, sudah bisa. Ini, seperti ini contohnya. Kalau kamu lupa menyalakan V1 atau A1, drag drop dia tidak akan bisa. Ini karena aku pakai, oke ya, orang kan biasanya memilih drag sama drop. Nah, di sini kamu hanya pakai titik atau koma, langsung masuk ke timeline. Oke. Ya, itu contohnya untuk kamu saat pertama kali memilih video dan memasukinnya ke timeline. Nah, di sini aku ngeditnya memakai keyboard. Cuma sekarang itu aku sudah peralihan menggunakan apa ya istilahnya ya, control surface gitu untuk Adobe. Jadi ya tidak memakai keyboard lagi. Ada sih, tapi nggak sering-sering amat. Nah itu juga buat bantu editing lebih cepat. Cuman di sini karena kita mulainya dari basic banget, kita akan menggunakan keyboard. Nah, itu shortcut-nya I untuk in, O untuk out, titik atau koma untuk masukin ke timeline. Nah, bedanya titik sama koma itu, kalau kamu lagi di tengah-tengah begini misalnya, terus kamu pilih pilih video berikutnya di sini. Ini kan sudah ada in out-nya kan. Kamu tinggal bisa drag drop aja ini untuk memilih bagiannya akan dipindah ke sini. Jadi time frame-nya itu tidak berubah gitu loh. Tetap durasinya segitu, cuma bagian adegan yang mana yang itu doang yang berbeda. Nah, kalau kita memakai titik, dia akan menimpa video yang pas di highlight di timeline ini. Tapi kalau kamu misalnya masukin yang pakai koma, coba. Nah, dia akan nyelip masuk ke antara video yang ada di timeline gitu. Jadi dia tidak numpuk dan menghapus yang di bawah. Jadi videonya yang pertama ini cut ke sini, nyambung lagi ke sini gitu. Ctrl Z untuk undo ya, seperti biasa. Nah, ini misalnya satu spacebar untuk play, spacebar lagi untuk pause. Oke. Coba kita masukin footage berikutnya. Oh ya, keyboard atas untuk kembali ke pertama atau ke sebelumnya. Yang arrow bawah tuh untuk ke sesudahnya. Jadi ini sebelum sequence ini sesudah sequence itu. Misalnya masukin ini, oh, audio kita mute dulu semuanya. Kita ke timeline, set, masukin. Pilih lagi. Videonya banyak ya, jadi loadingnya agak lama. Ini kali ya. Oke, dari sini ke sini. Oh, oke. Masukin lagi. Jadi ini menghemat waktu sekali ya, kalau kamu bisa menghafal shortcut-nya. Soalnya kalau misalnya kamu mengandalkan mouse, klik, pindahin, begitu-begitu, biarpun kelihatannya beda waktunya tipis sekali, tapi kalau kamu mau melakukan itu ribuan kali ya lumayan juga sih menghemat waktunya. Oke, pasang. Oh, masukin. Coba kita playback. Nah, kalau sudah di timeline, misalnya kamu ingin memendekkan tanpa memanjangkan satu footage, ini kayaknya resolusinya berbeda ya.
Kamu tinggal, oh nggak kelihatan di sini, sorry. Oke. Untuk footage-nya biasa take berapa detik, Mas Ralf? Kalau aku tergantung sih, kalau misalnya travel itu, kalau seperti yang ini yang jalan-jalan ya secukupnya aja. Misalnya 10 detik atau 20 detik, misalnya moodmu udah cukup, ya udah next cari objek atau tempat lain lah gitu. Nah, enaknya pakai GH5, GH5. Sekarang udah ada Mark II-nya dan GH6 tahun depan udah mau keluar. Enaknya pakai GH5 itu selain stabilizernya yang dewa banget ya, dewa banget dibandingin sama kompetitor, dia itu slow motionnya juga bisa sampai 180 fps. Jadi untuk ngambil footage dramatis, stabil dan slow mo, ya no brainer sih menurutku, enak sekali. Ya, jadi kalau misalnya slow mo juga kamu 5 detik dari 180 fps ke 24 fps jadi 5 kali lebih slow mo, jadi 25 detik gitu. Jadi kalau misalnya mau shotmu aman, ambil aja slow mo semuanya. Cuma ya kamu mengorbankan audio dan resolusi gitu. Oke, untuk memanjangkan dan memindahkan footage tinggal ditarik doang. Nah, kalau misalnya memanjangkan yang depan ya harus ditarik harus ada space-nya. Yang panah warna merah ini. Nah, ada triknya nih. Kalau kamu ingin manjangin footage ini, aku pengen lamain di depan deh, gitu ya kan. Tapi cara cara normalnya kan slide dulu, kiri dulu, ya kan. Kalau udah pas, pasang lagi, mepetin lagi sama footage sebelumnya. Nah, itu berubah ketika kamu menggunakan kontrol, kamu tahan kontrol. Bentar. Hup. Kontrol. Jadi ada jadi warna kuning dia. Jadi aku pengen manjangin di depan nih. Oke, ini klik dulu. Tarik. Nah, jadi kamu tidak mengganggu footage dan timeline, nggak usah harus geser-geser kalau di kanan ada video atau gitu. Jadi ya tinggal tahan kontrol aja. Ini juga salah satu shortcut yang penting, biarpun simple. Jadi kita coba playback ya. Oke, ini kepanjangan misalnya. Aku ingin memendekkan ini biar lebih dinamis. Aku ingin pakai, misalnya contohnya aku mau pakai musik yang cepat lah gitulah. Nah, daripada kamu tahan kontrol terus ke sini menggunakan mouse, pakai W. W itu cut depan. Tepatnya itu apa ya? Aku lupa. Ada pokoknya di settingan. Jadi dia akan meng-cut bagian setelah garis ini. Langsung ke footage berikutnya. Cuma pakai W. Kalau misalnya mau potong bagian depannya, aku pengen mulai dari sini. Ini udah bagus deh ke belakang gitu. Aku pakai Q. Nah, jadi biasakan menggunakan keyboard. Biasakan menggunakan keyboard supaya gerakan mouse-nya tuh seminimal mungkin lah. Oke, aku pengen sampai sini, sampai dia natap. W, ini aku mau bagian sini doang. Q, pengen sampai, oke, keyboardnya nutupin. Maaf. Pengen sampai sini doang. W, sini Q. Nah, ini kepanjangan masih kayaknya. Kita cut aja.
Ingin panjangin belakang kurang lama misalnya. Oh ya, satu lagi. Oh ya, sebenarnya yang kita lakukan tuh harusnya bukan di tab assembly ya, kita harusnya di tab editing. Ini cuma pengenalan sedikit aja. Jadi pas lagi milih-milih footage tadi, ini adalah bagian untuk apa ya, mengorganisir footage yang kamu punya gitu. Setelah kamu masukin potongan-potongan tadi di timeline, kamu ke bagian editing. Jangan lupa Ctrl S untuk save. Selalu save. Tapi buat aman kamu hidupkan fitur auto save-nya deh. Kalau aku sih setting tiap 5 menit ya. Jadi kalau misalnya ada programnya crash atau gimana, aku masih ada backup ke 5 menit yang lalu. Oke. Waduh, sebentar. Nah, musik nanti kita masukin terakhir ya. Jadi sebenarnya lebih enak sebenarnya kalau kamu tuh sudah punya musik untuk video yang kamu buat. Jadi kamu bisa tahu cut-cutannya itu di beat mana, di mana, dan output video ini ntar berapa menit. Ya, kalau sosial media 1 menit sampai kalau YouTube bisa 4 menit, 5 menit ya. Cuma aku biasanya buat yang versi 1 menit. Oke. Oh ya, aku mau kasih lihat contoh video yang pernah aku buat. Travel. Jadi ada versi yang pelannya, ada yang versi cepatnya. Ini buat perbedaan gimana sih kamu ngedit yang slow dengan yang cepat itu gimana. Nanti videonya aku sekalian ngomentarin. Oke, sebentar. Nah, ada keyboardnya. Sebentar. Ini video travel aku pas ke Jepang 2020 ya, iya sebelum COVID. Jadi ini pakai resolusinya itu perbandingannya aku portrait ya, bukan 19:6 tapi 6:19. Nah, tapi aku ngambil videonya waktu itu pakai landscape, nggak ada yang dipotretin sama sekali megang kameranya. Ya aku crop di tengah, kalau 4K mah masih aman sekali. Dan di videonya aku gabungin time lapse, hyperlapse, dan ya banyak speed tram lah. Ayo kita lihat saja videonya. Loh, oke sebentar. Audionya biar masuk. Oke. Oh, kenceng banget. Ya, sudah cukup kayaknya. Itu yang kalau musiknya kenceng, jadi kayak cut-nya banyak. eh, Cut-nya banyak, banyak bermain speed ramp, banyak bermain hidden cut, dan lain-lain. Itu kalau misalnya pengen videonya kayak energik dan dinamis kayak gini. Nah, kalau yang slow,
Misalnya, maaf Mas, musiknya kurang kedengeran. Oh, oke. Kurang kenceng ya? Ya udah, takut copyright juga kan. Nggak apa-apa, yang penting lihat editingnya, cuma videonya kelihatan kan, lancar kan. Nanti aku coba kencengin lagi, soalnya kalau pakai Zoom aku bingung gimana cara masukin audio dari sini. Oke. Buat teman-teman mau bertanya silakan di chat room. Yes. Nah, kita coba lihat yang ini masih pakai GH5, belum ada GH5S. Jadi di sini moodnya lebih slow, editingnya lebih slow. Ya banyak main efek-efek juga sedikit. Ini tahun 2019 juga sama di Jepang, setahun sebelum video tadi berarti. Oke, audionya coba. Ya itu contoh editing yang lebih slow pace-nya. Nah itu biasa kalau video travel itu aku editingnya tuh dari musik dulu baru ke visual ya. Kita lanjut lagi. Sebentar. Ya. Setelah masukin footage yang tadi di sini, kita lanjut ke editing. Lah. Oke. Oh ya, biasanya di tutor transisi yang di video potretnya Bang. Ya, boleh. Daripada tutor transisi, mending aku breakdown aja ya nanti ya. Setelah ini ya. Soalnya lumayan makan waktu juga. Paling aku ngasih cara-cara sedikit. Itu yang ditunggu-tunggu breakdown-nya. Ya, aku udah buka sih filenya sebenarnya, cuma agak berat ya. Nanti kita coba lihat. Kalau nggak kita ngomongin per frame-nya nanti di videonya dulu. Yang video potret itu juga aku agak eksperimen. Karena aku pakai 60 fps semuanya. Dan ya itu buat editing jadi tambah berat ya. Semakin banyak frame kamu, membuat editing akan semakin berat. Ya nggak usah pakai keyboard deh. Di sini ada beberapa footage yang resolusinya nggak bener gitu. Di sini. Kayaknya ini aku ngambilnya resolusinya lebih besar sedikit. Itu sih cara gampang ya. Nah, scale to frame size. Kalau aku udah buat defaultnya di settingan, jadi langsung udah kecentang. Kalau scale, dia akan pasin dengan frame yang kamu ada, yang kamu pakai sekarang 16:9 kan di sini contohnya. Tapi ini masih ada black bar-nya. Gimana caranya ya mau nggak mau harus di zoom karena footage-nya bukan 16:9. Oke. Ini juga sama, tapi misalnya kamu malas gitu ya, klik lagi, scale lagi gitu-gitu. Kamu setelah ini misalnya ada footage yang sama juga resolusinya
agak aneh. Ya sebenarnya cara paling gampangnya kamu ke video motion, kamu copy aja ini. Atau Ctrl-C motion ini kamu copy, yang kamu tinggal cari video yang lain, kamu tinggal paste aja Ctrl-V. Sudah deh, dia akan mengcopy efek yang sama itu. Jadi kalau misalnya kamu punya banyak video setelah ini, kamu tinggal highlight aja, digituin aja. Nih ngomong-ngomong mau editing basic atau mau langsung agak dipercepat nih editingnya nih. Siapa tahu yang di sini yang datang udah pada jago-jago banget ya. Jadi melihat basic gini kayak kami mau yang sulit. Oke. Ingat tuh kok cuma suara. Oh ya, in dan out-nya di sini masih sama berfungsi, bedanya sama yang tadi di bagian editing. Cuma enaknya bedanya di sini adalah videonya di sini ada 2 window. Ini yang file yang kamu pilih sekarang, ini file di timeline kamu. Nah, pengen ke paling belakang, udah tinggal tekan pencet bawah. Oke, di sini in. Begitulah, masukin. Setelah kamu masukin footage-nya, oke ini paste lagi. Breakdown shortcut sudah the best, sudah the best. Breakdown shortcut sudah the best. Breakdown shortcut sudah dubs oak hehe the best sudah kak. Oke, breakdown shortcut ya. Oke, kita shortcut. Kita lebih dalam kok dengan shortcut. Aku selalu kalau misalnya tutorial begini pasti bilangnya hafalin shortcut dulu. Itu akan membuat hidup kalian jadi lebih baik. Maaf, auto text aman. Oke, tadi ya IO, terus tools. Ini kan ada tools nih di sini nih. Ini tools itu ya yang kamu pakai untuk manipulasi videonya gitu. Misalnya ini yang paling pertama selection tool V. Ingat kalau kalau misalnya kamu udah nggak sengaja kepencet tools atau lupa atau gimana, ingat selalu pencet V untuk kembali ke default-nya. Ini selection tool. Kalau yang ini track select forward. Nah ini misalnya aku ingin majuin video yang ini ke belakang. Dari sini sampai sini ke belakang. Nah cara biasanya kan select, pindahin nih. Ya kan? Nah kalau misalnya pakai ini, pakai track select forward tool, atau A, ingat A, satu lagi A. A untuk majuin. Udah gampang sekali kan? Tidak usah drag drop lagi. Oh, mau inian aja dimajuin. Oke. A. Ripple edit tool itu B itu oh oke. Ripple edit tool itu yang kayak tadi. Kalau kamu misalnya di V, kamu kecilin biar tetap nempel kan tahan kontrol. Nah, kalau ini pakai B. Sebenarnya sih aku lebih suka pakai kontrol ya. Nah, cut tool C. Cut tool ini ya seperti namanya buat nge-cut video di mana garis yang ada di timeline di situ akan di-cut videonya. C. Cuma aku nggak pernah pakai cut tool ini karena aku sudah buat shortcut untuk cut di bagian keyboard. Itu pakai F3. Jadi kalau misalnya aku ingin pakai cut, pengen nge-cut di sini, misalnya ingin kegedean keyboardnya, pengen nge-cut di sini, aku tinggal pencet F3. Oke, udah jadi ke-cut jadi 2. Jadi nggak pakai klik lagi, sama-samain sama garisnya cut gitu. Jangan, tidak presisi.
Kalau enggak ya kamu pencet C terus kamu cut gitu agak susah. Jadi mending kamu pakai ini, shortcut cut F3. Oke. Shortcut itu ada di edit keyboard shortcuts. Ya, ini kalian bisa sesuaikan sama kemauan kalian ya. Jadi kayak misalnya kebiasaannya pakai huruf apa gitu. Nah, ini tuh semakin banyak yang bisa kalian hafal, semakin cepat editing kalian. Jadi ya cepat aja gitu kayak kayak ngetik aja cetek udah selesai. Misalnya aku tuh dari yang F3 itu adalah untuk edit mana F3. Nah, ini add edit. Jadi tinggal diklik aja, tinggal masukin komen add edit. Add edit itu cut di bagian itu kayak pakai cut tool tadi, pakai slice tool gitu. Jadi kayak oke, cut. Aduh, kepanjangan depannya. Oke, potong depan pakai Q. Sepertinya aku harus. Nah, gimana supaya tidak nutupin timeline? Oke. Di sini misalnya kan, pengen pendekin, oke, Q, W, begitu. Sama satu lagi shortcut yang penting sekali menurutku. Ini akan berguna sekali. Namanya adalah Slip Tool. Pakai Y. Slip Tool itu sebenarnya tools, jadi kayak gini nih. Kayak bentuknya jadi kayak gini. Kursornya kalau V ini kan ini. Kalau Y Slip Tool begini. Nah, ini kalau misalnya kamu udah enak sama katan yang udah kamu buat. Wah, udah enak semua nih, ya kan? Tapi ada satu footage nih, aku sebenarnya pingin footage ini lebih maju, lebih apa ya, lebih cepat gitu. Timingnya itu lebih cepat. Sebenarnya in outnya itu maunya bukannya di sini, tapi kamu udah cut-cutnya udah sesuai beat misalnya. Kan males kan, buka lagi, panjangin lagi, kalau nggak dipindahin begini, panjangin lagi, lihat lagi, oh ini nih, segini enak, pendekin lagi, masukin lagi ke timeline-nya, lalala, berantakan gitu-gitu. Oh, bukan yang ini, panjangin lagi, salah. Pengennya di sini sampai sini. Oke, pendekin lagi. Nah, dengan menggunakan slip tool atau Y, udah kamu klik footage-nya, kamu tahan, kamu drag ke kanan atau ke kiri. Jadi dua video yang di atas, kiri dan kanan, itu adalah in dan out. Jadi mulai dari in-nya mulai dari sini misalnya, aku dari kiri kan, out-nya di sini. Setelah kamu lepas, oke, videonya durasinya akan tetap sama, tapi footage-nya yang berbeda gitu. Nah, misalnya di sini aku mau orang ini pas masih di eskalator, tapi sebelum turun. Tapi aku malas kan masuk lagi, panjangin lagi, udah tinggal pakai Y, slip tool, drag ke kanan. Berarti dia sebelum itu. Kalau ke kiri dia jadi lebih cepat. Kalau ke kanan dia jadi sebelumnya. Oke, jadi plus 19 frame. Kamu lepas, oh masih nih kurang. Lagi aja, drag lagi aja. Nah, oh tapi footage ini terlalu cepat ya. Ini contohnya. Itu slip tool. Slip, kayak nyelip-nyelip gitu. Hand tool buat megang timeline-nya. Teks ya, seperti biasa teks namanya. Ini pen tool buat grafis atau buat pen. Oke, kita coba masukin footage lebih banyak aja.
Terus habis itu kita coba edit-edit. Mas, tadi yang kontrol untuk apa deh? Lupa saya. Kontrol itu buat ini. Buat footage video kamu, kalau misalnya kamu panjangin kan, misalnya kamu pendekin begini, kan tetap masih ada space-nya nih, nggak nempel dengan video sebelumnya. Kalau kamu tahan kontrol sampai jadi warna kuning, dia langsung nempel. Ingat bawah, atas. Loh, oh nggak kelihatan ya. Sorry, kita ulang lagi. Nih, kalau misalnya kamu pendekin video ini, set, kan dia nggak nempel nih. Nah, kalau kamu tahan kontrol, yang warna merah tadi, tanda icon ini yang warna merah jadi kuning, kamu pendekin, dia akan tetap nempel dengan video sebelumnya. Itu. Oke, kita coba editing, masukin footage lagi yang lebih banyak kan. Setelah itu kita breakdown video yang pernah aku buat yang tadi. Oke, misal nih. Ya, kamu juga sebenarnya bisa masukin timeline itu di tab editing sih, nggak usah harus yang assembly sebelumnya. Cuma ya yang tadi itu lebih tertata aja, apa projectnya jadi lebih besar, kamu bisa lihat lebih banyak. Oke, yang kedua orang naik sepeda kurang. Oh, pas lagi nyebrang ya. In, out, tik. Wah, kepanjangan, bos. Kita pendekin. Kalau A untuk memajukan semua footage, Mas. Iya, kalau A itu untuk memajukan footage dari timeline yang kamu ituin. Jadi misalnya dari video, sorry, ini pendekin dulu. Dari, aku mau pindahin ini nih, pengen ini semua ke belakang nih, kan biasa gitu kan. Highlight dulu, pindahin. Kalau pakai A, udah langsung. Misalnya, nggak dari video ini, mau dari yang video sini aja. Oke, A. Gitu. Ingat balik lagi ke V. Yes, itu A. A itu track select forward tool. Oke, kita coba masukin footage. Masih random saja kita. Katsu. Oke, aku harus. Nah. Kereta. In, out. In, out. In, out. Nih kalau misalnya menggunakan keyboard, nah kalau kita menggunakan keyboard, ya tinggal dibiasakan aja apa namanya refleks kita. Kayak kita kan pasti kalau pakai komputer kan nanti pakai keyboard kan, ya tinggal diingat-ingat aja tangannya di mana, tombol-tombolnya apa, ntar lama-lama juga refleks. Kadang aku juga lupa aku punya tombol apa, cuma keingetnya ini untuk cut, ini untuk apa, otomatis tangannya refleks. Nah, salah satu alternatif kamu editing yang buat
jadi level up lah sedikit lah. Biasa pakai control surface kayak gini. Nah, ini soalnya dia lebih presisi dan lebih cepat soalnya ada knob. Kamu bisa buat coloring, buat apa, terus ya lebih apa ya? Karena lebih banyak tombol dan ada knob juga, jadi kayak lebih presisi lah. Kalau misalnya kamu ngeditnya pakai keyboard, kalau misalnya buat coloring itu antara kamu masukin amount misalnya brightness-nya nambah berapa atau kamu pakai mouse kan untuk pakai slide terus digeser-geser gitu. Nah, kalau ini karena pakainya knob, jadi kamu kayak kayak apa ya? Kayak nge-DJ aja. Kalau aku bilang sih kayak main game ya. Jadi cepat gitu. Oke, kita coba. Komputer sedang berusaha keras. Oke, in, out, and titik. Untuk zoom out bisa pakai ini yang di bawah. Keyboardku kurang mouseku kurang gede ya kayaknya ya. Kelihatan nggak sih? Ini buat zoom in, zoom out timeline yang di sini. Atau kalau aku bisa pakai alt terus di scroll wheel. Coba tahan alt terus pakai scroll wheel di mouse. Nah, ya itu basicnya ya, basic dari basic editing dari kamu masukin footage buat sequence, buat ya shortcut. Shortcut sih kamu ngapalinnya itu kamu lihat aja toolbox-nya, terus habis itu kamu lihat oh ini V, ini apa, nih ini V, ini A. Cuma ingat tadi I in, O out, titik koma untuk masukin, spacebar untuk playback. Oh ya, kadang kalau misalnya kita ngedit kebanyakan footage, misalnya footage-nya 4K banyak gitu kan nge-lag kan. Di sini ada pilihan resolusi. Full resolusi dari sequence kamu dia playback-nya. Half, setengah, atau seperempat. Semakin kecil ya kamu playback-nya dia akan semakin pecah. Cuma ya kalau untuk editing, untuk preview mah nggak apa-apa. Nanti setelah di render kan bisa kelihatan high res-nya. Ya, kalau buat offline doang, buat editing awal-awal, cut-cut mah preview nggak apa-apa. Nah, ini salah satu contohnya. Sudah pakai seperempat juga tetap berat. Ada satu lagi sih sebenarnya caranya kalau misalnya kamu banyak footage yang komputer kamu nggak kuat tuh kamu pakai proxy. Proxy itu semua video kamu akan dikompres dan video proxy-nya hasil yang kecil itu yang untuk diediting, tapi dia masih nge-link sama video kamu yang high res. Jadi kalau misalnya kamu coba pakai tombol ini nih kayak toggle proxies, kalau misalnya kamu onin, dia akan pakai yang low res. Jadi kamu bisa ngedit dengan lancar sekali. Cuma makan waktunya di awal adalah untuk rendering file-file video kamu itu. Tapi setelah itu ya ngedit lancar memang enak sekali sih ya. Kalau komputer bermasalah atau nge-lag ya suka bikin stres kadang. Oke, coba kita lihat lagi. IO masukin. IO QW untuk cut depan, cut belakang. Di sini aku pakai footage yang 8-bit semua.
Sebenarnya sih kalau misalnya buat editing, eh, banyak footage kayak travel 10 bit terlalu overkill ya buat aku. Cuma ya untuk video-video serius ya 10 bit wajib lah. Kalau misalnya travel kan, misalnya aku 2 minggu di mana ya buat video pribadi menurutku 10 bit terlalu berat kecuali nanti sudah upgrade komputer. Pakai proxy juga bisa sih, cuma ya aku pengen ngeditnya lebih cepat aja. Bedanya 10 bit sama 8 bit color itu kalau misalnya di kamera itu, kalau misalnya 10 bit itu informasinya itu lebih banyak. 10 bit itu kalau nggak salah 1 miliar warna ya, sama 8 bit. Jadi informasi warnanya lebih banyak. Jadi karena informasi warnanya lebih banyak, kamu bisa manipulasi warna itu lebih enak, lebih halus. Jadi misalnya eh, agak under exposure nih, kamu pakai 10 bit bisa ketolong under ya misalnya. Apalagi kalau misalnya kamu pakai lock profiles. Nah, kekurangannya 10 bit lebih berat untuk diediting. Untuk di Lumix mengetahui bitnya di mana, Bang? Oke. User G7. Nah, kalau G7 setauku tuh belum ada 10 bit deh. Lebih suka pakai netral, Cinelec di Vlog, pakai Vlog dong. Ini semua pakai Vlog dari GH5, GH5S sampai sekarang masih pakai Vlog. Kalau misalnya ya G7 masih 8 bit. Oke, sudah ada yang menjawab. G7 G7 itu kayak mininya GH5 deh. Kalau mininya GH4 deng. Kalau G85 baru mininya GH5. Iya tuh, jadi pas lagi zaman aku masih pakai GH4 yang aku pakai ini, G7 ada. Jadi kayak ya keren lah. Lini Lumix itu selalu ada versi mininya atau versi gabungannya GH5 dengan S1 jadi S5. Bodi lebih kecil pada GH5, full frame S5. Ya, G7 masih 8 bit. Ya, itu salah satunya lagi untuk belajar video untuk awal sih jangan pakai 10 bit dulu. Itu sesuatu yang lebih dalam yang harus dipelajari nanti. Yang awal-awal yang penting kamu pakai 8 bit, ngambilnya exposure-nya pas, footage-mu bagus, pasti editingnya juga enak gitu. Apalagi kalau udah pakai log profile ya. Log profile itu adalah picture profile di kamera yang versi kalau misal kamu playback itu kayak ini nih. Kok butek ya kan? Kenapa butek? Kenapa tidak warnanya pop up gitu kan? Kenapa Kenapa kayak abu-abu gitu? Sebenarnya ini footage yang sangat apa ya? Footage ini justru berguna untuk di saat kamu coloring nanti, color grading, color correction. Nah, karena footage ini flat, jadi kamu bisa narik informasi warnanya banyak. Warna biru bisa kamu biruin banget, warna merahnya bisa kamu misalnya saturasi kamu turunin, eh, lebih detail warnanya. Nah, kalau misalnya kamu nggak pakai log profile, misalnya pakai profile normal atau vivid gitu misalnya, kamu pakai vivid, wah warnanya udah enak nih, udah jadi. Cuma di saat kamu editing tidak si fleksibel kalau kamu pakai log profile. Misalnya merahnya tuh udah keburu merah duluan, informasi merahnya itu sedikit gitu. Kamu akan susah manipulasi warnanya nanti untuk mainin, untuk buat berubah jadi warna apa tuh kan jauh lebih susah. Begitu. Pakai log profiles, kalau misalnya nggak ada ya pakai yang paling flat profile di kameramu yang ya pasti ada lah yang paling flat lah, yang nggak vivid nggak apa, biar masih bisa enak dimainin nanti. Oke, editing kita basic ya begitu saja. Sisanya tinggal imajinasi kalian. Maksud saya itu kayak tinggal apa ya? Tinggal kalian aja mau pengen buat video jadi kayak apa. Apalagi kalau misalnya video video iseng atau video travel gitu kan. Jadi kayak anggapnya editing itu kayak masak lah gitu.
kamu videonya itu bahan-bahan makanannya, terus editing software itu kayak dapurnya lah gitu. Terus bumbu-bumbunya itu ya kamu bisa kreasikan, ya terserah kamu mau tambah apa, mau ini, mau apa gitu, mau lebih pedes, mau lebih apa. Kalau di editing mau pace-nya cepet, maunya apa, ya itu tetap di tangan editornya lah. Gitu. Jadi style ngedit orang juga beda-beda. Ada yang nggak suka pakai shortcut, ada yang terbiasa, ada yang ya itu mah masalah sudah lama ngedit apa enggak aja sih. Kalau zaman sekarang kan enak kan, kamu misalnya lagi belajar ngedit, ada sesuatu yang kamu bingung gitu, tinggal cari di YouTube, pasti ada yang ngebahas gitu. Jadi ya kalau mau belajar mah udah gampang banget sekarang. Nah, kita coba ya makai efek-efek sedikit. Efek-efek itu maksudnya efek-efek basic aja. Misalnya footage yang ini, di bagian kiri kan ada efek controls kan. Kalau kamu klik footage-nya, nanti di sini akan muncul. Di sini banyak eh, apa motion, position, scale gitu-gitu. Scale kan buat besarin, kecilin. Position tuh posisi dari ininya, x axis sama y axisnya. Misalnya aku pingin zoom in footage ini gitu. Kita pakai zoom in digital. Jadi kayak dari sini aku mau di sini jadi zoom in ke 200% misalnya. Nah, kalau kamu begitu kan, kalau kamu ubah begini kan jadinya biasa, sorry. Untuk Seneca Luminance selalu pakai berapa Mas? 0255, 16, 255. Biasa untuk video travel yang diunggulkan apa aja Mas? Icon-icon kota atau yang lainnya? Kalau aku video travel sih, kemana aku travel sih. Maksudnya ke persiapannya itu biasanya aku research dulu di daerah sana ikonnya apa, ininya apa. Kayak misalnya aku di sini kan selain suka bawa kamera kemana-mana, ya nggak harus di tempat icon lah gitu. Kamu cari jalanan kosong juga bisa jadi keren gitu. Ada sesuatu yang menarik bisa kamu ambil. Eh, tapi yang penting buat aku itu menurutku itu gearmu itu harus tipenya run and gun. Run and gun itu maksudnya kayak kamu bisa bawa kamera dan lensa itu aja dan kamu bisa syuting pakai itu. Jadi kayak nggak ada monitor gedenya, nggak ada riggingnya, nggak ada apanya, kayak orang kayak turis-turis biasa bawa kamera lah gitu. Nggak terlalu heboh bawanya. Jadi kamu nggak capek juga dan kamu bisa selalu standby. Nah, Lumix ini dari GH2 itu sampai sekarang S5 yang aku pakai itu dia di bagian run and gun sangat enak sekali sih. Enak sekali itu maksudnya selain fiturnya tadi, dia responsif, banyak shortcut, tombol shortcut itu bentar. Shortcut biasa ada C1, C2. Jadi kayak kalau kamu misalnya sudah ngafalin tombolnya ada di mana aja, kamu nggak usah pakai ngelihat juga tinggal pencet gitu. Nah, ini tuh jadi kayak misalnya yang fitur tadi yang mau ke slow motion, tinggal diginiin dong udah jadi slow motion. Jadi misalnya lagi syuting apa, wah ini enak nih kayaknya, enak nih slow mo, tinggal diginiin doang udah set record. Segampang itu. Jadi sebenarnya lebih kamu mengenal gear kamu lebih baik sih. Semakin kamu mengenal gear kamu apapun itu, kamera apapun itu, ya akan lebih baik. Kamu akan tahu kekurangan kamera itu di mana, kelebihan kamera itu di mana. Misalnya kamu nggak tahu berapa kuatnya baterainya, kamu bisa aja tengah-tengah bisa kehabisan baterai gitu. Nah, hal-hal semacam itulah yang penting untuk travel menurutku. Oke, kita mulai lagi editing simple, mau zoom in. Dari sini zoom out, dari sini mulai zoom in ya sampai di sini.
Biasa kalau ngambil footage suka dikonsep dulu nggak Mas sebelumnya? Atau penting ambil footage dulu aja? Ambil aja semuanya. Nggak usah dikonsep-konsep. Kalau misalnya, tergantung sih video apa. Kalau video travel sih, kalau aku biasa kalau jalan ngeliatin ada yang keren langsung aja keluarin kamera gitu. Atau ya kamu belajar komposisi, itu penting gitu. Satu tempat sama yang keren banget, kalau dua orang punya preference komposisi yang berbeda, hasil karyanya bisa beda gitu. Jadi maksudku praproduksinya gitu Mas. Oh, praproduksi maksudnya video travel ya? Video travel itu biasanya enggak sih, aku improve di tempat aja sih biasanya. Tapi ya selain improve di tempat, maksudku kamu juga harus tahu pengen hasil akhir video seperti apa. Misalnya kayak video-videoku yang tadi itu eh, pengen cepet gitu, pengen energik gitu, dan pengen dinamis gitu. Itu biasanya itu ya aku ngambilnya banyak cepatnya gitu. Misalnya handheldnya ada buang kamera ke kiri apa ke kanan untuk di cut berikutnya. Misalnya kayak hidden cut, aku kasih lihat contohnya aja kali ya. Sebentar. Oke, ini audio aku pakai dari komputer ya. Nah, ini kan video ini 2019 kalau nggak salah ya. Ini kan travel video yang aku pengen buat face-nya cepat. Cut-cutnya ada hidden cut, ada yang pakai masking, terus footage-nya aku ada yang pakai hyperlapse, ada yang pakai time lapse, ada yang pakai slow motion. Nah, itu tuh beda-beda nanti hasilnya setelah kamu campur. Maksudku tuh setelah kamu campur ke satu video, itu bisa beda-beda moodnya. Misalnya hyperlapse itu lebih cocok untuk mood yang cepat gitu. Slow motion untuk moodnya yang lambat atau pas lagi beatnya lagi drop gitu, background maskingnya. Oke, sebentar ya. Kita playback dulu nih, yang ini masking-maskingan. Oke, coba kita breakdown ya. Audionya dimatikan dulu. Mas, untuk hyperlapse berarti tag-nya jalan cukup lama ya Mas, dan timelapse yang pan kan kiri alat lagi atau pada saat editing aja? Oke, pertanyaan yang bagus. Langsung ke teknis, saya suka sekali. Hai Wahyu. Hyperlapse itu berarti tag jalannya cukup lama. Ya, jadi di scene ini, nih sebentar. Ini hyperlapse tapi dengan gimbalnya yang agak error waktu itu, jadi agak goyang sedikit. Cuma ya bisa dilihat ini jalannya lama sekali.
Jadi maksudnya ya pelan-pelan. Kalau aku tuh waktu di sini itu ngambil hyperlapse-nya, mana dia yang paling kelihatan ya? Oh, itu di video sebelumnya, sebentar. Nih. Ini hyperlapse jalan-jalanan kota. Gimana cara aku ngambil? Jadi aku pakai gimbal dengan monopod yang tinggi, panjang banget lah, hampir 2 meter. Terus aku pegang gimbalnya di depan muka begini, jadi kayak kameranya ada di atas, lumayan jauh, semi-semi runcot. Terus aku jalan pelan-pelan sepanjang jalanan. Lumayan capek, cuma ya hasilnya memuaskan. Dan karena itu hyperlapse pakai foto ya, JPEG ya, bisa aku masukin video potret gini tanpa resolusi yang hilang karena hasil filenya kan foto. Nih. Ini aku pakai gimbal dan GH5. Nah, kalau timelapse pen kanan dipakai LED lagi atau pada saat editing itu ada 2 jawabannya. Jadi ada yang palsu ya, maksudnya dari kamu zoom in footage-nya sedikit, terus kamu tinggal gerakin kiri ke kanan pakai keyframe. Nah, tapi ada juga kalau aku kan juga pakai gimbal nih untuk ngambilnya. Gimbal itu tuh stabilizer untuk kamera yang bentuknya sebentar. Ya itulah stabilizer kamera lah ada di sana. Sebentar. Iya, aku pakai gimbal. Nah, gimbal-gimbal zaman sekarang itu udah biasanya banyak terhubung dengan apps. Nah, di apps itu kamu bisa buat video untuk hyperlapse itu, pen kiri, pen kanan itu, tinggal kamu tentuin titiknya mulai di mana, selesainya di mana. Jadi nggak perlu, kalau zaman dulu kan kamu buat hyperlapse gerak gitu kan, butuh alat lagi yang mahal. Nah, seperti yang ini nih. Sebentar. Ini pakai gimbal. Nah, kalau yang ini palsu. Gitu. Jadi di luar teknis basic tadi, teknik editing basic tadi, kamu tuh sebenarnya bisa menggunakan banyak cara ya untuk editing di Premiere. Kamu bisa masking seperti yang banyak pada nanya tadi, tutorial maskingnya. Masking itu kayak contohnya itu ini nih. Sebentar. Nah, dari adegan muter-muter. Nah, ini juga aku makanya pakai gimbal nih, makanya gerakannya bisa muter. Jadi gimbal itu dia akan muter di roll axis-nya. Jadi ini bukan editing kamu rotation gitu pakai keyframe bukan. Nah, di sini aku pakai masking untuk lihat nih ke video berikutnya. Biasanya semisi dengan gimbal kalau mau pen kanan di setting gimbalnya ya Mas, pakai detik keberapa dia belok. Nah, kalau pakai gimbal itu sebenarnya bukan detik keberapa dia belok sebenarnya. Jadi kamu pasang titik A di mana, titik B di mana. Kayak kalau gimbal-gimbal baru sekarang pasti bisa deh.
Nah, setelah itu kamu atur berapa lama durasinya dari titik A ke titik B. Bisa juga ke C, D, dan yang lain-lainnya. Nah, dari situ tuh kamu harus eksperimen. Berarti kamu ngambil hyperlapse-nya itu tiap berapa detik, misalnya atau slow shutter biar ada efek-efek glowy-glowy gitu. Nah, nah di sana sih kamu harus nyoba-nyobain. Udah ada gimbal ya? Pergunakan. Oke, teknik masking itu adalah teknik untuk menggabungkan dua video menjadi punya transisi yang mulus gitu loh, yang apa ya, yang seamless lah. Ini misalnya video ini, sebentar aku pindahin aja ya ke sini. Kembali ke Premiere. Mana videonya? Oke, pindahinnya gini aja deh. Ya. Nah, ini deh. Masking itu macam-macam ya. Kamu bisa pakainya itu buat macam-macam, maksudku. Misalnya ini playbacknya 100% dulu deh. Oke. Misalnya video ini dari time lapse di sini. Nah, di sini ada beberapa teknik kan berarti kan. Satu, aku pengambilannya itu pakai time lapse. Kalau di Lumix itu udah ada settingannya, langsung kamu bisa pakai time lapse. Di sini aku pakai slow shutter. Kalau kamu lihat banyak ghost, bukan kayak hantu-hantu ya, bukan hantu ya. Ini karena shutternya lambat, jadinya motion blur-nya kelihatan banget. Nah, ini aku zoom in. Oke, sebentar lagi mau close katanya. Aku lanjut sebentar ya breakdown ini ya. Kayaknya waktunya nggak cukup nih. Oke, ini aku zoom out. Dari ini aku zoom out. Nah, terus setelah itu berikutnya aku langsung masking billboard yang ada di footage ini. Ya, terus zoom out lagi. Nah, ini namanya masking. Ini pekerjaan yang lumayan merepotkan karena kamu harus ya maskingin satu-satu pakai pen biar ngikutin firmnya harus sama. Nah, ini kan kalau kelihatan sekilas seperti ini sih kelihatannya kasar. Cuma karena hanya munculnya sepersekian detik, kalau kamu play jadinya seamless. Coba kita playback. Nah, itu yang biasanya masking. Itu salah satunya. Atau yang paling gampang itu sih adalah masking melewati tembok. Seperti ini contohnya. Ini kelihatan kasar sih kalau di playback, kalau dibuat pelan-pelan. Dari satu jalanan ke jalanan berikutnya, di sini adalah muncul maskingnya. Nah, saya pernah coba timelapse in video mas, cuma pas di zoom in out malah pecah gambarnya. Nah, kalau kamu timelapse pakai kamera, itu biasa ada pilihan. Satu tuh kamu langsung jadi kamu pakai mode timelapse tiap berapa detik dia akan ngambil gambar yang hasilnya jadi foto, atau kamu playback atau kamu record video lama aja gitu. Ya kan? Jadi dari video itu ntar kamu cepetin. Biasanya kalau misalnya yang pakai foto, karena resolusi kamera besar, resolusi foto tuh besar kan dibandingin video biasanya.
Nah, kamu tuh bisa zoom in sampai deket banget gitu. Karena itu hasil foto, memang ngeditnya kamu lebih berat sih jadinya. Dan zoom in zoom outnya juga se ekstrim apa gitu. Oke. Nah, ini salah satu masking yang aku bilang tadi. Nah, di sini aku mulai memasking dari punggung orang ini ke video berikutnya. Ini satu-satu nih. Itu trik-trik untuk editing yang lebih advance dibandingin yang basic tadi ya. Misalnya ini lagi, aku masking ke sini, masking lagi. Nah, kalau ini hyperlapse nih. Ini juga hyperlapse karena aku di atas kereta. Nah, nanti di sini juga ada maskingan lagi di ujungnya. Ini. Begitu kalau permaskingan. Waktunya sudah mau habis sepertinya. Ada pertanyaan untuk editing? Ya, mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya, Mas ya. Kenapa? 2 pertanyaan terakhir kali ya. Boleh ya? Oke, boleh. 2 pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang mau dan masih mau bertanya, boleh di kolom chat. Nunggu kalau Nunggu color. kita belum sampai coloring. Waktunya sudah habis, tapi maafkan. Harusnya nanya dari tadi nih. Iya, mungkin di lain kesempatan kali ya. Nanti Iya, bisa ya. iya. Bisa. Karena memang kalau editing itu luas, Mas ya. Kalau dari awal emang mungkin bisa sampai besok kita seminar kali ya. Iya. Mungkin bisa kalau misalnya ini bisa cari di referensi di YouTube, ada rekomendasi nggak, Mas Ralf, untuk coloring? Untuk coloring di YouTube banyak sekali sih sebenarnya. Sebentar. Kalau di maaf. Ya. Kalau di YouTube banyak banget sih. Ya. Kalau misalnya masalah coloring itu kan selera ya. Kecuali color correction. Kalau color correction itu kan jadi buat warnanya itu jadi warna seperti di dunia nyata. Sedangkan kalau misalnya color grading itu kan sebenarnya lebih ke selera yang buat videonya gitu. Nah, tinggal searching aja sih coloring in Adobe Premiere. Salah satu channel yang aku suka itu Film Riot. Terus ada Cinecom. Nah, itu channel-channel tutorial video deh. Banyak banget kok. Sebenarnya nggak harus itu juga banyak banget kok. Kita sudah dianugerahi dengan YouTube Iya, zaman sekarang. bener. Tinggal di search aja, langsung muncul. Iya, betul. Cuma Oke. enaknya kalau begini kan kita bisa tanya jawab. Yes. Yes. Oh, pengen kiblatnya Bang Ralf. Oh, Oh. kiblat saya. Kalau kiblat saya, sebenarnya saya jujur, saya ini orangnya buta warna ya. Yeah. Saya buta warna merah sama hijau ya parsial. Cuma kalau aku tuh suka, kalau ditanya suka warna seperti apa kiblatnya, video-video Jepangan lah, video-video travel Jepang banyak banget kok di internet. Yang warnanya agak aneh begitu. Berarti nggak ada yang mau nanya lagi nih ya. Kalau untuk coloring mungkin nanti di lain kesempatan ya, Mas Ralf ya. Lain kesempatan bisa Ya. kita buka lagi. Siap. Gitu. Oh, aku mau Maaf ya ingetin. Mas kalau saya kepanjangan. Nggak apa-apa. Aku mau ingetin untuk teman-teman yang mau coba nonton ulang lagi, rewatch lagi, nanti kita akan posting di YouTube-nya Witakom. Jadi boleh dinonton lagi di YouTube Witakom ya, untuk workshop kita ini. Oke, ada tambahan dari Mas Egi? Sudah cukup, Mas Faris. Sudah cukup ya. Silakan dilanjut. Ya, oke. Mas Ralf, by the way, terima kasih banyak. Terima kasih untuk banyak hari Mas ini. Faris.
Thank you udah sharing-sharing sama kita nih. Udah jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Next time kita akan set lagi. Mungkin bisa sama Mas Raf lagi. Nanti ya sampai ketemu Mas Raf di workshop Sampai ketemu. selanjutnya. Bersama Thank you, Mas Raf. Makasih Mas Raf. Egi. Makasih. Terima kasih Wahyu. Terima kasih semua yang sudah nonton. Ya. Semoga bisa belajar. Terima kasih Mas Raf. Terima kasih. Siapa itu Pelangi? Oke. Mungkin sampai sini dulu workshop kita hari ini, yaitu tema editorial videografi bersama Mas Ralf. Sampai ketemu di workshop selanjutnya. Aku Faris dari Witakom pamit undur diri. Sama teman-teman dari Lumix Indonesia juga pamit undur diri. Kami ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah join hari ini ya. Thank you so much. Mas ada yang minta foto bareng tuh Mas. Oh boleh tuh. Foto bareng gimana foto bareng tuh? Hidupin webcam semua. Oke. Yuk, let's go. Satu-satu ketahuan nih wajahnya nih. Halo, halo. Mas Egi nggak mau foto bareng juga, Mas? Iya dong, mana Mas Egi? Mas Rafa jempolan. Ya mungkin dipandu sama Mas Egi nih, countdown-nya nih. Siap. Udah semua belum ya? Nyala ya? Wis. Udah ya? Ya. Oke. Oh ada yang begini. Satu. Seru-seru tadi. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nice. Sip. Nice. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Bye-bye. Thank you Terima kasih teman-teman semuanya semuanya. udah pernah join. Sampai ketemu lagi. Sampai Thank ketemu you. lagi. Mas Raf, thank you Mas Raf, Mas Farid.